Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 34. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kekuatan tinju yang sangat liar dan juga keras kini telah berkumpul menjadi pusaran air di bawah tinju King Ye. Dan selanjutnya hal itu membelah udara dengan kecepatan yang sangat menakutkan, bahkan membuat ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Tinju yang dilancarkan oleh King Ye pada saat ini dengan cepat mendekati tubuh dari Lindong. Dan ketika melihat hal ini, cahaya hijau yang sangat terang kini melonjak dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera muncul di depan Lindong dan menjadi sebuah perisai. Dan akhirnya, dang! Tinju dari King Ye tanpa ragu-ragu kini menabrak keras dengan perisai yang diciptakan oleh Lindong. Kekuatan yang ganas dan juga tidak terkendali pun meledak dan dengan paksa mendorong perisai naga milik Lindong ke belakang. Namun tiba-tiba saja perisai itu berhenti ketika jaraknya hanya 1 kaki dari kepala Lindong. Dan pada saat yang sama, kekuatan liar yang dikeluarkan oleh Lindong telah mampu sepenuhnya memblokir tinjuan dari King Ye. Melihat hal ini, King Ye pun cukup terkejut, yang kemudian dia mengumpulkan seluruh kekuatan di telapak tangannya, yang pada akhirnya kini berubah menjadi seperti panah yang sangat tajam, dan pada akhirnya menembus perisai naga milik Lindong. Dengan kecepatan yang sangat menakutkan, anak panah yang dikeluarkan King Ye pada saat ini akan segera menuju wajah Lindong. Dan tiba-tiba saja, beng! Lengan naga hijau yang sangat keras kini telah menghalangi anak panah yang dilancarkan oleh King Ye. Setelah Lindong mampu mengatasi anak panah kiriman dari King Ye, dirinya pada saat ini segera melangkahkan kakinya, dan tangan dari Lindong yang sudah berubah menjadi cakar naga yang cukup tangguh kini telah mendorong ke depan, sementara jari naga hijau telah menembus ruang udara dan menargetkan titik vital dari King Ye. Ketika melihat hal ini, King Ye pun benar-benar kaget, karena ternyata tubuh fisik dari Lindong itu benar-benar sangat kuat. Dan apalagi Lindong tidak memiliki ketakutan sedikit pun di matanya, karena melihat Lindong telah melakukan serangan balik. King Ye dengan segera membentuk segel di tangannya, dan kemudian kekuatan kuning tua yang sangat berat tiba-tiba saja melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dan setelah itu King Ye pun berkata, "Lindong, aku tahu bahwa kamu telah mempelajari seni bela diri tempering tubuh kelas tinggi. Namun aku bertanya-tanya, bagaimana hasilnya jika hal itu melawan seni bela diri tempering tubuh teratas dari aula bumiku?" Dan pada saat ini dalam sekejap saja, kulit tubuh dari King Ye telah berubah menjadi warna kuning tua. Bahkan hal itu memberikan perasaan yang sangat berat. Dan kemudian King Ye pun berteriak, "Tubuh misterius Yuan Bumi!" 1 detik kemudian, warna kuning itu menyebar ke seluruh tubuh dari King Ye. Dan pada saat ini, sosok dari King Ye sendiri sudah benar-benar terlihat seperti tanah liat. Riak yang samar dan ganas dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Setelah tubuh dari King Ye pada saat ini berubah, King Ye pun segera mengambil langkah untuk maju, dan dia menjentikan 10 jarinya, yang pada saat ini telah berubah menjadi bayangan jari yang tajam, yang kemudian menutupi langit. Dan pada akhirnya, beng! Hal itu langsung bentrok dengan jari naga milik Lindong. Ledakan yang keras dari bentrokan mereka pun benar-benar mengerikan. Sampai-sampai sebuah angin yang sangat kencang kini muncul dari tabrakan 2 kekuatan itu. Sementara tanah yang ada di bawahnya kini telah berubah dan dipenuhi dengan banyak lubang. Semua orang yang ada di sekitar panggung ketika menyaksikan pertempuran ini, mereka benar-benar sangat bersemangat. Dan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Lindong maupun King Ye membuat jantung mereka sangat berdebar-debar, karena mereka sadar bahwa jika mereka yang bertarung saat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa untuk menahan serangan yang dilakukan oleh Lindong maupun oleh King Ye. Di barisan para murid dari aula sunyi, Pang Tong dan juga yang lainnya pada saat ini memasang wajah yang cukup serius ketika mereka mengamati pertarungan yang sangat intens antara Lindong dan juga King Ye. Yang kemudian Pang Tong pun berkata, ini adalah kejutan bahwa King Ye telah benar-benar mempelajari seni bela diri tempering terkuat
dari aula bumi, yaitu tubuh misterius Yuan Bumi. Sementara Jiang Hao kini juga berkomentar dengan suara yang cukup dalam. Dan kelebihan Lindong adalah tubuh fisiknya yang kuat. Namun sekarang King Ye telah mengaktifkan tubuh misterius Yuan Bumi. Kemungkinan keuntungan ini akan melemah setidaknya menjadi 50%. Benar-benar pertempuran yang tidak akan mudah. King Ye benar-benar layak mendapatkan gelar sebagai murid teratas dari aula bumi. Lindong, kali ini kau bertemu dengan lawan yang cukup merepotkan. Sebuah tinju naga yang tampak buas dan juga tinju berwarna kuning seperti tanah liat kini telah merobek udara dengan sangat keras. Dan 1 detik kemudian, bang! Tabrakan pun kembali terjadi. Suara yang sangat memekakkan telinga kini telah bergema di panggung pertempuran. Dan sebuah kekuatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang langsung tersapu dengan cara yang cukup mengerikan. Hal itu telah membuat tanah yang ada di tempat pertempuran kini banyak yang terbelah dan kemudian menimbulkan sebuah retakan yang sangat besar. Beberapa saat kemudian kedua tinju itu pun kembali ditarik. Dan pada saat ini Lindong maupun King Ye sendiri sebenarnya mereka telah mundur beberapa langkah karena kekuatan dari benturan tinju mereka benar-benar buas. King Ye maupun Lindong hanya bertukar pukulan selama sepersekian detik. Namun keganasan dari pertarungan mereka adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh siapapun. Jika salah satu dari mereka membuat kesalahan, mungkin pihak lain akan menggunakan celah itu untuk mendaratkan pukulan lain yang sangat menentukan. Pada saat ini King Ye telah menjilati bibirnya. Rasa yang dingin kini telah muncul di matanya karena King Ye dan juga Lindong sebenarnya imbang dalam hal bentrokan ini. Meskipun bentrokan ini terlihat cukup imbang, tapi harus dicatat bahwa Lindong hanya berada di tahap 6 nirwana. Dan sebenarnya celah antara Lindong dan King Ye itu sangat besar. Meskipun demikian, Lindong masih bisa mengimbangi kekuatan dari King Ye dalam bentrokan langsung. Dengan kemampuan seperti itu, bahkan King Ye pada saat ini menjadi sangat benci dengan Lindong. Dan King Ye tidak punya pilihan lain selain mengakui bahwa Lindong memang benar-benar sulit dihadapi. Jika Lindong memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan King Ye, kemungkinan King Ye bukan lawan dari Lindong dan Lindong akan muncul sebagai pemenangnya. Pada saat memikirkan hal ini saja, tiba-tiba saja tatapan mata dari King Ye kini telah berubah. Dan sekelompok aura berwarna kuning tua kini telah perlahan keluar dari dalam mulut King Ye. Wajahnya kini telah berubah menjadi sangat kuning karena seni bela diri yang telah digunakan oleh King Ye. Dan tiba-tiba saja sekarang cahaya kuning yang sangat terang melonjak keluar dari dalam tubuh King Ye. Sementara tangan dari King Ye sendiri telah berubah dan membentuk sebuah segel. Dan tiba-tiba saja tangan King Ye pada saat ini telah dibenturkan pada tanah. Dan hal itu membuat tanah yang ada di bawahnya kini telah bergetar ketika disentuh oleh tangan King Ye. Dan seolah-olah ada fluktuasi yang sangat liar dan juga ganas yang pada saat ini melakukan pergerakan dari bawah tanah. Semua penonton yang melihat apa yang dilakukan oleh King Ye pada saat ini mereka menjadi terkejut. Dan beberapa dari mereka menyadari apa yang sedang terjadi saat ini. Kemudian beberapa orang pun kini berteriak. Itu adalah seni bela diri tangan Yuan, inti langit dan bumi. Dan seni bela diri ini adalah kekuatan ofensif terkuat dari aula bumi yang menduduki peringkat 2 setelah kitab Kaisar Bumi. Dan yang paling mengejutkan adalah King Ye telah bisa menguasainya. Hal itu membuat para murid-murid sekte Dao merasa bahwa King Ye memang pantas disebut sebagai murid paling menonjol nomor 2 setelah senior Ying Xiaoxiao. Yang kemudian para penonton pun kini berkata, sepertinya Lindong akan dalam bahaya kali ini. Sulit untuk mengatakan hal itu karena Lindong pada saat ini belum menggunakan kitab penghancuran besar. Oleh karena itu, terlalu dini bagi dirimu untuk membuat kesimpulan. Benar, apa yang kau katakan itu tepat sekali. Lindong belum menunjukkan kekuatan terbesarnya. Di sisi lain, Lindong yang pada saat ini merasakan riak energi yang sangat aneh
yang bergerak dari bawah tanah membuat wajahnya terlihat sangat serius. Segera setelah itu, Lindong pun melompat ke udara. Sementara King Ye yang telah melihat Lindong menghindar, dia pun segera tersenyum puas. Setelah itu, tangannya pun mengepal dengan keras. Dan tiba-tiba saja, boom! Tanah pada saat ini telah bergetar, tepat di tempat Lindong berdiri sebelumnya. Dan 1 detik kemudian, tanah itu pun segera runtuh. Sementara lumpur dan juga batu kini telah dilemparkan keluar. Pada saat berikutnya, energi kuning tua yang benar-benar agung kini telah keluar dari dalam tanah. Dan hal itu langsung mengumpulkan lumpur dan juga batu sebelum pada akhirnya berubah menjadi tangan kuning yang besar. Tangan ini benar-benar mirip dengan cakar iblis yang telah muncul dari dalam jurang kegelapan. Bersama dengan angin yang sangat mengerikan, hal itu segera menembus ruang udara dan kemudian bergegas langsung menuju ke arah Lindong yang ada di langit. Mata Lindong yang melihat hal ini terlihat cukup muram dan dia segera mengambil pergerakan untuk mundur. Tapi tangan besar itu sebenarnya telah mengikuti pergerakan dari Lindong kemana saja. Dan energi keras yang tidak tertandingi kini terpancar dari tangan itu. Lindong sekarang telah terlihat seperti burung kecil yang berterbangan di langit. Dan dia harus terus menghindari tangan besar yang pada saat ini telah mengejarnya. Dan terkadang ada beberapa kesalahan kecil yang dilakukan oleh Lindong. Hal itu membuat banyak orang yang menonton segera berteriak. Sementara kilatan dingin kini telah melintas di mata King Ye. Dan kemudian King Ye pun berkata, "Lindong, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menghindar." Dan tidak lama setelah King Ye mengatakan seperti ini, banyak cahaya kuning yang telah keluar dari dalam tanah. Dan hal itu segera membentuk tangan besar yang lainnya, yang pada saat ini telah menutup semua jalur terbang dari Lindong. Tiba-tiba saja Lindong pun berhenti di udara. Dia menatap tangan besar berwarna kuning yang tampaknya akan menerkam Lindong seperti binatang buas. Tidak lama setelah itu, garis abu-abu kini telah terbelah di dahi Lindong, yang pada akhirnya mata iblis kesunyian kini sekali lagi digunakan oleh Lindong. Suara dengungan yang cukup keras pun terdengar ketika mata iblis kesunyian itu telah muncul di dahi Lindong. Dan detik berikutnya, cahaya abu-abu yang sangat mengerikan kini sebenarnya telah menyebar. Dan hal itu segera melintasi langit, yang pada saat ini ruang di belakang Lindong menjadi sangat terdistorsi. Tidak lama kemudian, binatang huang dari zaman kuno kini perlahan muncul, dan hal itu membawa aura kuno yang sangat mengerikan. Energi kesunyian pada saat ini telah menyelimuti seluruh area, dan banyak orang merasakan bahwa hati mereka kini telah menjadi ketakutan karena mereka bisa merasakan sebuah energi kehancuran. Yang kemudian para senior seperti Pang Tong kini mereka berkata, "Mata iblis kesunyian, Junior Lindong, dia telah benar-benar mempraktekkan sampai level di mana dia bisa memanggil roh huang." Yang pada saat ini murid-murid dari aula sunyi, wajah mereka dipenuhi dengan emosi dan juga kegembiraan. Di sisi lain, Lindong kini telah berdiri di atas kepala binatang huang. Matanya menatap dingin ke arah tangan kuning besar yang ada di hadapannya. Sementara itu, mata dari binatang huang pada saat ini sebenarnya telah terbuka secara perlahan, dan kekuatan Yuan di sekitarnya pun kini telah benar-benar mendidih. Pada saat merasakan hal ini, Wang Yan yang dari tadi menutup matanya, tiba-tiba saja dia segera membuka mata itu, yang pada akhirnya Wang Yan pun melihat pada binatang huang yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Sebuah keterkejutan kini terlintas dalam tatapan mata Wang Yan, yang kemudian Wang Yan pun berkata, "Lindong, dia berhasil mempelajari mata iblis kesunyian sampai tingkat seperti itu." Dan akhirnya mata tunggal dari binatang huang kini benar-benar terbuka, dan seolah-olah seluruh dunia pada saat ini berubah menjadi kegelapan. Sinar cahaya abu-abu yang berisi kekuatan penghancur yang sangat menakutkan kini telah dikeluarkan seperti sabit dewa kematian. Dan di bawah tatapan banyak mata,
Hal itu sebenarnya telah merobek langit dan bertabrakan langsung dengan tangan kuning yang diciptakan oleh King Ye. Suara menggelegar seperti guntur pada saat ini terdengar di langit karena cahaya abu-abu dan juga cahaya kuning kini benar-benar telah bertabrakan, dan hal itu menimbulkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Di puncak gunung, banyak murid dari sekte Do yang menyaksikan hal ini. Ekspresi di wajah mereka segera berubah dengan penuh kejutan, dan kemudian mereka pun berkata, tabrakan yang benar-benar menakutkan. Sementara mata dari Ying Xiaoxiao dan juga Ying Huan-Huan kini juga telah terkunci ke langit. Ekspresi di wajah mereka juga terlihat sangat serius karena keganasan dari pertarungan antara Lindong dan juga King Ye sebenarnya telah melebihi harapan mereka. Wang Yan yang telah melihat hal ini, dia kemudian berkata, seperti yang aku harapkan, kekuatan dari mata iblis kesunyian memang mengerikan. Saat suara dari Wang Yan terdengar, tiba-tiba benturan di langit pun kini pecah, dan cahaya abu-abu dengan gila-gilaan sebenarnya telah membawa kekuatan pengikis yang sangat mengerikan. Dan sekarang telah banyak retakan yang muncul di tangan kuning dari King Ye. Pada akhirnya, boom, tangan kuning itu pun meledak dengan keras dan berubah menjadi debu. Ketika tangan kuning yang diciptakan oleh King Ye benar-benar hancur, cahaya abu-abu yang sangat tebal pada saat ini segera melesat dan menuju ke arah King Ye seperti sebuah badai. Hal ini membuat ekspresi di wajah King Ye berubah menjadi sangat suram ketika dia melihat bahwa tangan raksasanya telah dihancurkan, sementara kekuatan dari mata iblis kesunyian milik Lindong telah mengarah pada dirinya. Hal itu segera membuat King Ye menginjak tanah di bawahnya, dan kekuatan Yuan berwarna kuning tua kini dikeluarkan secara gila-gilaan dari dalam tubuh King Ye. Dan hal itu segera membentuk sebuah perisai tanah berwarna kuning yang cukup tebal. Sinar abu-abu pada saat ini sebenarnya segera menghujani perisai yang diciptakan oleh King Ye. Hal itu telah membuat perisai tanah milik King Ye sampai dipenuhi dengan banyak lubang. Namun cahaya abu-abu tidak bisa menghancurkan perisai milik King Ye karena kekuatan dari mata kesunyian milik Lindong sebenarnya telah berkurang setelah melakukan benturan dengan tangan raksasa tadi. Dan kekuatan yang mengarah pada King Ye ini hanyalah kekuatan sisa, di mana hal itu tidak akan sekuat sebelumnya. Lindong yang berada di langit pada saat ini masih dengan tenang menyaksikan King Ye yang sebenarnya belum kalah. Dan tiba-tiba saja binatang Huang yang ada di bawah kaki Lindong kini telah sekali lagi menghilang. Dan hal itu segera melepaskan serangan yang cukup kuat. Lindong pun menundukkan kepalanya dan dia melihat ke arah King Ye yang pada saat ini tidak menderita banyak kerusakan akibat perlindungan dari perisai tanah yang telah dia bentuk. Di mana pada saat ini King Ye telah mengernyitkan dahinya yang kemudian dia bergumam dengan diri, berurusan dengan Lindong sebenarnya akan jauh lebih sulit dari apa yang kupikirkan. Dan tidak lama kemudian perisai tanah milik King Ye pada saat ini telah runtuh. Hal itu berubah menjadi pasir kuning yang melayang di depan tubuh King Ye. Dan saat itu juga King Ye pun segera mengangkat kepalanya. Matanya terlihat tajam ketika melihat Lindong. Sebelum pada akhirnya King Ye menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, dia langsung mengambil posisi untuk duduk di hadapan banyak orang. Dua tangan kuning dari King Ye pada saat ini telah dia ulurkan. Dan selanjutnya, 10 jari dari King Ye kini telah mengetuk satu sama lain. Darah segar segera keluar dari ujung jarinya. Dan setelah itu, King Ye pun mulai membentuk sebuah segel aneh yang ada di depannya. Tidak lama kemudian simbol darah kini telah tersebar. Dan hal itu segera mendarat ke tanah dan menghilang dengan cara yang cukup aneh. Ying Xiaoxiao yang melihat tindakan dari King Ye, alisnya pun terangkat dan kemudian dia berkomentar dengan lembut. King Ye pada saat ini akan mengeluarkan kitab Kaisar Bumi. Sementara Huan-Huan yang ada di samping Ying Xiaoxiao, jantungnya berdegup dengan kencang setelah mendengar kata-kata itu. Karena Huan-Huan jelas tahu bahwa kitab Kaisar Bumi adalah teknik terkuat yang dimiliki King Ye saat ini. Dan King Ye yang berniat menggunakan hal itu sebenarnya untuk memutuskan siapa pemenangnya.
Lingkungan yang semulanya bising pada saat ini telah berubah menjadi sangat sunyi ketika King Ye mulai melakukan tindakan yang aneh itu. Dan beberapa orang yang tampaknya menyadari hal itu, ekspresi di wajah mereka pun segera berubah. Karena mereka tahu bahwa 4 kitab suci misterius besar adalah seni bela diri yang benar-benar didambakan oleh banyak murid. Namun hanya sedikit yang bisa berhasil mempelajari hal itu. Oleh karena itu, banyak murid dari sekte Do yang pada saat ini mengamati dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka benar-benar sangat ingin menyaksikan betapa kuatnya yang disebut dengan kitab suci misterius. Setelah banyak simbol darah pada saat ini masuk dalam tanah dan kemudian menghilang, seluruh arena pertempuran telah diwarnai dengan cahaya merah gelap yang redup. Dan suara gemuruh samar-samar terdengar dari bawah tanah. Lindong yang melayang di udara segera mengerutkan alisnya ketika melihat hal ini. Dan kemudian melihat pada tanah misterius yang ada di bawahnya. Tatapan mata dari Lindong kini telah segera menajam. Setelah itu, Lindong pun menjentikkan jarinya. Dan kekuatan yang tajam pada saat ini telah menembak ke arah King Ye. Namun cahaya kuning yang berada di sekitar tubuh dari King Ye pada saat ini yang telah memiliki jejak darah sebenarnya dengan mudah memblokir serangan yang telah dilancarkan oleh Lindong. Yang kemudian ada ekspresi bangga di wajah King Ye ketika dia menatap Lindong. Setelah itu King Ye pun mengatakan, "Lindong, kamu memang sangat berbakat. Jika kamu terus berlatih di dalam sekte Dao ini selama 1 atau 2 tahun lagi, kemungkinan tidak ada anggota generasi muda yang bisa menekan dirimu. Tapi bukan itu masalahnya sekarang, karena kali ini sepertinya perjalananmu harus berhenti sebentar." Karena King Ye sangat yakin dengan kekuatan dari kitab suci Kaisar Bumi yang telah dia pelajari akan bisa mengalahkan Lindong saat ini. Ekspresi kejam benar-benar telah ditunjukkan di wajah King Ye. Dan setelah itu, 10 jari dari King Ye telah membentuk sebuah segel yang pada saat ini berubah dengan sangat cepat. Dan tanah yang ada di bawahnya bergetar seolah-olah akan terjadi gempa bumi. Tidak lama kemudian, dengan suara yang agak serak, King Ye pun berkata, "Kitab suci Kaisar Bumi, telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi." Setelah King Ye mengatakan hal ini, tanah yang bergetar benar-benar semakin liar dan ganas. Dan semua orang bisa merasakan bahwa sepertinya akan ada sesuatu yang kini akan segera muncul dari bawah tanah. Sementara mata dari Lindong kini telah menyusut ketika dia mengamati tanah yang ada di bawahnya. Dan dengan kekuatan mental, Lindong bisa merasakan pengumpulan energi yang benar-benar melonjak dari segala arah di bawah tanah tempat King Ye berada saat ini. Lindong pada akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan dia segera berkata, "Apakah ini adalah kekuatan dari kitab suci Kaisar Bumi?" Tidak lama kemudian tanah yang ada di bawah pada saat ini benar-benar runtuh. Dan aliran lumpur berwarna kuning yang bercampur dengan warna merah darah sebenarnya telah keluar dari dalam tanah seperti lahar gunung Merapi yang meletus. Dan segera setelah itu, mereka pun saling bersilangan di langit. Seolah-olah lusinan naga dari lumpur pada saat ini menari-nari di sekitar Lindong. Gelombang energi yang sangat menakutkan sebenarnya telah menutup semua jalur dari Lindong. Dan pada saat ini, King Ye pun segera berkata, "Lakukan penyegelan." Ketika King Ye mengatakan hal ini, kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong segera dikeluarkan dengan cara gila-gilaan. Namun tepat ketika Lindong berpikir bahwa naga bumi ini akan menyerang dirinya, hal itu malah tidak sesuai dengan prediksi. Dan malahan naga bumi pada saat ini bertabrakan satu sama lain. Hal itu telah membuat tatapan mata dari Lindong benar-benar sangat terkejut. Sebelum pada akhirnya Lindong menyadari bahwa tabrakan dari naga bumi pada saat ini sebenarnya telah membentuk sebuah gumpalan cahaya kuning yang ada di sekitarnya. Dan segera setelah itu, gumpalan-gumpalan ini berubah menjadi sebuah bola kuning besar yang kemudian menjebak Lindong di dalamnya. Darah pun pada saat ini bersinar di permukaan bola. Dan setelah itu, mereka berubah menjadi banyak simbol darah yang cukup aneh.
Simbol-simbol itu pun memancarkan sebuah energi yang cukup aneh yang pada saat ini terus-menerus mengikis kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong. Dan lingkungan dari arena ini sekarang telah benar-benar menjadi sangat sunyi. Semua orang menatap Lindong yang telah terjebak di dalam bola berwarna kuning. Mereka semua bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan di dalam bola itu, yang sebenarnya adalah sebuah segel. Mereka pun berpikir, jika diri mereka yang terjebak di dalamnya, kemungkinan mereka tidak akan pernah bisa meloloskan diri. King Ye pada saat ini segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lindong, yang pada akhirnya King Ye pun berkata dengan suara yang acuh tidak acuh, "Lindong, kamu telah kalah. Karena setelah kamu terjebak oleh telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi, kekuatan Yuan di dalam tubuhmu menjadi tidak efektif. Dan setelah kamu kehilangan dukungan dari kekuatan Yuanmu, tidak mungkin bagi dirimu untuk bisa membuka segel itu." Begitu suara King Ye itu pun dikeluarkan, keributan pada saat ini telah meletus di luar arena pertarungan. Ekspresi wajah dari para murid-murid Aula Sunyi telah berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian mereka pun berkata, apakah pada akhirnya akan berakhir seperti ini? Sementara Pang Tong dan juga Jiang Hao serta yang lainnya juga memiliki ekspresi serius di dalam mata mereka. Namun mereka pada saat ini tidak panik seperti para murid yang lainnya, karena Pang Tong, Jiang Hao dan juga senior yang lain benar-benar mengetahui kekuatan apa yang dimiliki oleh Lindong. Dan mereka percaya jika Lindong akan bisa mengatasi masalah ini. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao yang juga melihat bola bumi berwarna kuning yang telah ditutupi oleh segel simbol darah. Kemudian dia berkata, segel surgawi memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Jika seseorang terjebak olehnya, maka kekuatan Yuan di dalam tubuh seseorang menjadi tidak efektif. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini sama saja dengan melumpuhkan anggota tubuh dari seseorang. Lindong, dia dalam masalah besar. Sepertinya Lindong tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk menggunakan kitab suci penghancuran besar. Mendengar ucapan dari kakaknya itu, Huan Huan hanya bisa menggigit bibirnya. Setelah itu dia melihat tanpa daya ke arah Lindong, yang kemudian Huan Huan pun bergumam, Lindong, dia selalu berhati-hati, tapi sebenarnya saat ini dia telah membuat kesalahan. Di sisi lain, senior Wang Yan pada saat ini juga melihat ke arah bola bumi yang berwarna kuning itu. Sesaat kemudian tubuhnya pun berdiri, sementara kilatan yang tajam kini telah muncul dalam tatapan mata senior Wang Yan. Dan refleks dari senior Wang Yan ini hanya dia tunjukkan ketika dirinya merasakan sebuah bahaya. Sementara Lindong yang berada di dalam bola berwarna kuning, pada saat ini dia telah menutup matanya. Dan kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong telah benar-benar melambat dengan cara yang cukup signifikan. Karena itu benar-benar efek dari segel yang dikeluarkan oleh King Ye. Tinju Lindong pada saat ini perlahan mengepal, sebelum pada akhirnya Lindong bergumam, kekuatanku tidak hanya terbatas pada kekuatan Yuan. Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya hijau yang benar-benar pekat kini telah keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan aura naga surgawi yang ada di dalam dantian Lindong benar-benar menyemburkan kekuatan seperti banjir yang pada saat ini mengaliri seluruh tubuh Lindong. Dan raungan naga yang cukup rendah sebenarnya telah terdengar dari dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Pupil matanya yang hitam kini telah berubah menjadi warna hijau. Dan seolah-olah di dalam mata Lindong ada seekor naga yang sedang menari-nari. Dan pada saat ini transformasi tubuh naga hijau surgawi milik Lindong sebenarnya telah mengalami sebuah evolusi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Evolusi macam apa lagi yang akan terjadi pada Lindong saat ini? Dan apakah dia akan bisa keluar dari jebakan kitab suci Kaisar Bumi yang dikeluarkan oleh King Ye? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.